Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Hamburg sejak tahun 2022 dan aku ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair, dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian secara singkat jenis-jenis Ausbildung di Jerman, durasi, gaji, dan sebagainya. So, semoga ini bisa membantu kalian dan selamat menyaksikan. Yang pertama, jurusan Ausbildung sebagai perawat, nomor 1 Ausbildung di Jerman. Karena persyaratannya gak banyak, kita nggak harus ada pengalaman. Sumpah, kita nggak harus ada pengalaman. Persyaratannya hanya bahasa Jerman yang lancar, yang fasih, karena kita berbicara dengan pasien-pasien kita berbicara dengan suster-suster lainnya atau perawat-perawat lainnya, dan kita belajar di sekolah. Jadi kayak persyaratan bahasa Jerman yang bagus B2 itu sangat masuk akal. Dan persyaratan yang selanjutnya itu penyetaraan ijazah terakhir atau Anerkennung ijazah. Tuh, kalian harus mentranslate ijazah kalian ke bahasa Jerman dan setelah itu kalian setarakan di Jerman. Untuk kalian yang pengen tahu cara aku menganerken atau menyetarakan ijazah terakhir aku, kalian bisa cek di video ini. Atau aku kasih di link video ini. Dan yang kedua, durasinya itu 3 tahun. Hanya aku pakai ini. Yang kedua, durasinya 3 tahun. Dan banyak banget yang tanya ke aku, banyak banget yang tulis komentar, yang tulis email ke aku kayak batasan umur untuk Ausbildung itu berapa. Untuk Ausbildung itu nggak ada batasan umur, kecuali untuk au pair, kalau nggak salah sampai umur 28 tahun. Dan FSJ kalau nggak salah juga sama sampai umur 28-an tahun kalau nggak salah. Dan ya, untuk Ausbildung selama kalian mau belajar bisa belajar dan kalian kuat dan belum 70 tahun, nope, nggak ada batasan umur. Dan pengalaman, seperti yang sebelumnya aku bilang, pengalaman itu tidak dijadikan persyaratan yang nomor 1. Itu cuma bisa jadi ekstra. Selama kalian bersemangat untuk belajar di bidang keperawatan, selama kalian mau belajar, selama kalian sangat termotivasi untuk belajar, kalian gak harus ada pengalaman di keperawatan. Dan yang terakhir, yaitu yang sangat menarik, itu gaji. Gaji perawat, Ausbildung perawat itu paling tinggi di Jerman menurut aku. Mungkin ada Ausbildung lain yang gajinya lebih tinggi dari perawat, tapi setahu aku perawat itu yang tertinggi. 1.415 euro bruto, itu kayak kalian belum bayar pajak, belum bayar asuransi, ini itu. Jadi kalian nggak usah ngurus bayar pajak atau bayar asuransi dan lain sebagainya. Itu udah diatur sama Ausbildung Betrieb kalian. Jadi, yang kalian dapatkan yaitu 1.130 euro. Wow. Ini cukup untuk hidup. Ini cukup untuk punya wohnung sendiri atau apartemen sendiri atau tempat tinggal sendiri. Mungkin di beberapa Bundesland atau beberapa rumah sakit, panti jompo dan lain sebagainya mungkin agak-agak beda, tapi standar 1.130 euro yang kalian dapatkan bersih tanpa bayar apa-apa lagi. Dan kalau kita kerupiahkan yaitu 21.494.000 lalala rupiah. Yes. Ini kalau kalian tertarik sebagai perawat, ini gambaran dari aku. Dan yang selanjutnya yaitu Ausbildung di bidang perhotelan. Persyaratan bahasa Jerman dan juga Anerkennung ijazah terakhir seperti biasa, standar Ausbildung di Jerman. Durasi standar Ausbildung di Jerman juga 3 tahun. Batasan umur, nope, seperti sebelumnya. Pengalaman, nope. Kalian cuma perlu motivasi dan niat untuk belajar, untuk menyelesaikan Ausbildung ini atau menjalani Ausbildung ini. Dan gajinya aja yang berbeda di sini. Gaji perhotelan nggak sama dengan gaji di rumah sakit, walaupun pekerjaannya sama beratnya, sama capeknya, dan juga menurut aku kayaknya sif-sifan juga. Dan gajinya yaitu bruto kalau kalian nggak bayar pajak, asuransi, dan lain sebagainya, sekitaran 700 euro sampai 1000 euro. Dan bersihnya dipotong asuransi, pajak, dan sebagainya, yaitu 560 euro sampai 800 euro. Aku nggak tahu kalau itu cukup untuk hidup, untuk punya apartemen wohnung ini itu, kecuali kalau kalian sudah difasilitasi
tempat tinggal dari Ausbildungsbetrieb kalian dan kalian juga dapat makan, mungkin ini cukup, bukan mungkin, 800 euro per bulan itu cukup untuk hidup di Jerman. Dan ya kalau dirupiahkan 10.641 sampai 15.211. So, ini ya, Ausbildung perhotelan. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar atau kalian email aku. Oke, yang selanjutnya yaitu Ausbildung di bidang gastronomi atau di bidang koch atau koki. Koki bukan sih? Ya. Persyaratan sangat-sangat standar. Bahasa Jerman B2, Anerkennung ijazah terakhir. Dan durasi sama juga standar 3 tahun. Batasan umur, nggak ada batasan umur. Nggak harus ada berpengalaman, kalian harus siap mentally, physically, dan di kepala juga karena kalian harus cepat tanggap dan mengerti apa yang bos kalian katakan. Karena itu sangat berbahaya kalau kita nggak punya konsentrasi atau pelan atau you know what I mean. So, menurut aku Ausbildung sebagai koch sangat susah dan aku bangga dengan mereka yang melakukan Ausbildung sebagai koch yang tidak berbahasa Jerman karena ini sangat-sangat Herausforderung buat aku. Tapi untuk yang punya spas atau yang menyenangkan untuk mereka, aku sangat-sangat bangga dengan mereka. Dan gaji bruto 770 euro sampai 1.150 euro. Neto bersih, kalian gak bayar pajak, gak bayar asuransi. Sekitar 615 sampai 920 euro. Kalau dirupiahkan bersihnya sekitaran 11.688 rupiah sampai 17.495 rupiah. Dan aku lupa bilang atau mention ke kalian, selama Ausbildung di tahun pertama, tahun kedua itu gaji kalian naik sekitar 50 sampai 100 euro, itu tergantung kontrak, tergantung Betrieb, tergantung Bundesland, tapi setiap tahun naik 50 sampai 100 euro. Sorry banget aku lupa nge-mention jam kerja. Untuk jam kerja perawat itu shift-shiftan, shift pagi jam 6 sampai jam 13 sekitaran, dan shift siang jam 12 sampai jam 8 atau jam 9 kurang lebih, tergantung, tapi itu standarnya. Dan shift malam dari pukul 7 atau dari pukul 8 sampai pukul 6 sekitaran. Dan untuk hotel juga kalau nggak salah, tapi kayaknya hotel nggak ada shift malam deh. Kalian cari tahu di internet, sorry. Dan untuk gastronomi nggak ada shift malam juga, itu biasanya kayak shift pagi atau nggak siang, itu juga tergantung kalian di restoran mana, kalian di dunia gastronomi mana, apakah itu di hotel untuk Frühstück atau untuk sarapan, apakah itu di restoran atau di mana, itu tergantung banget jam kerja kalian kayak di mana tempat. Dan yang selanjutnya yaitu Ausbildung yang sekarang sedang aku jalani, yaitu Ausbildung sebagai Rechtsanwalt, Fachangestellte atau asisten pengacara atau paralegal. Untuk kalian yang tahu ini dalam bahasa Indonesianya apa, tolong bantu tulis di komen. Rechtsanwalt Fachangestellte di Indonesia ini paralegal atau asisten pengacara. Thank you. Ya, persyaratannya standar banget. Bahasa Jerman B2, Anerkennung ijazah terakhir, dan durasinya 3 tahun. Tapi kalau aku bisa, kalau aku mau, kalau aku siap, aku bisa memperpendek selama 2 tahun atau 2,5 tahun, tapi si 1 tahun atau si setengah tahun itu aku harus belajar sendiri gitu. Jadi aku langsung ikutan ujian di mana mata pelajarannya yang belum aku pelajari dan aku nggak siap, aku nggak mau. Jadi aku ikutan 3 tahun walaupun kayak pengacara-pengacara di kantor pengacara aku bilang kayak kenapa nggak ambil 2 tahun aja, kataku no, aku belajar nggak segampang kalian karena bahasa Jerman juga bukan mother tongue aku, so aku ambil 3 tahun. Dan batasan umur, nope, pengalaman gak usah, aku gak ada pengalaman sama sekali di bidang perhukuman Jerman, tapi aku ngeliatin ke mereka, aku pengen belajar, aku mau, aku sangat termotivasi dan aku pengen banget gitu. Dan gajinya yaitu 1.030 euro bruto dan bersihnya itu 825 euro. Jujur aja ini nggak cukup untuk nge-cover living aku di Jerman,
nggak cukup cover Wohnung aku atau tempat tinggal aku dan makanan dan kebutuhan lainnya di Jerman. Jadi aku mengajukan uang bantuan Berufsbildung bei Hilfe. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara aku meng-apply-nya atau mengajukannya, kalian bisa lihat di video ini atau aku link di video deskripsi ini. So, ya, kalau dirupiahkan 15.687 euro. Again, semua Ausbildung setiap tahun gaji kita naik sekitaran 50 sampai 100 euro. Jam kerjanya sangat nyaman, Senin sampai Jumat. Sekolahnya atau kampusnya itu hari Senin dan hari Rabu. Dan itu juga cuma dari jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi ya mostly kita ada di kantor pengacara. Dan setiap hari Rabu atau di salah satu jam kampus itu aku boleh ambil frei setelah sekolah. Jadi kayak hari Senin setelah ngampus aku ke kantor pengacara kerja dan hari Rabu setelah aku ngampus aku free. Oh iya, aku juga lupa ngasih tahu ke kalian waktu ngampus sebagai perawat kayaknya blok-blokan kayak sebulan kerja dan sebulan ngampus di perhotelan dan gastronomi. Aku nggak tahu itu kayak gimana. Mereka mungkin juga punya dua cara, yaitu entweder kayak cuma 2 hari ngampus dan sisanya kerja, atau enggak kayak juga blok-blokan kayak sebulan kerja sebulan ngampus gitu. So, yes. Dan yang selanjutnya yaitu Ausbildung sebagai Erziehung. Erziehung itu ada beberapa tipikal, ada Erziehung di kindergarten atau ada Erziehung di Wohngruppe untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, atau Erziehung yang ada di Tagesvorderstätte, atau bisa disebut kayak daycare untuk orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi aku bingung gimana cara ngejelasinnya karena mereka berbeda-beda dari jam kerja, dari gaji, dan sebagainya. Tapi standarnya yaitu persyaratan penting, bahasa Jerman of course, dan penyetaraan ijazah terakhir, dan juga durasinya 3 tahun. Kalau aku tahu salah satu teman aku yang lagi Erziehung, dia membutuhkan waktu selama 5 tahun karena dia struggle dengan ekonomi dan struggle dengan kerjaan dan sebagainya. Jadi kayak dia membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia Erziehungnya di kindergarten dan dia nggak dapat gaji sebanyak Erziehung, Heil Erziehung atau Erziehung di Wohngruppe untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kayak dia banyak bikin pausenya. For your information. Dan kalian gak harus ada pengalaman, gak ada batasan umur, dan gajinya aku sekarang ngambil gaji dari Erziehung yang kayak nggak di kindergarten tapi standar Erziehung untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kayak tahun pertama brutonya yaitu 1.190 euro sampai 1.353 euro, dan bersihnya itu dengan asuransi pajak dan sebagainya yaitu 950 euro sampai 1.200 euro, dan kalau dirupiahkan sekitar 18.067 rupiah sampai 22.827 rupiah. Dan as always setiap tahun itu naik sekitar 50 sampai 100 euro, tapi again di dunia Erziehung itu sangat-sangat bervariasi. Kalau kalian pengen jadi Erziehung atau Ausbildung di Erziehung, kalian harus aktif tanya tentang jam kerja, gaji, dan sebagainya karena itu sangat spesial. Ausbildungnya sangat spesial menurut aku, tapi menyenangkan. Jam kerja juga aku tulis shift-shiftan dan Senin sampai Jumat karena Erziehung ada yang di Wohngruppe atau di tempat tinggal orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan itu of course kerja shift-shiftan karena dulu aku juga FSJ di sana, dan kayak shift-shiftan, shift pagi, shift siang, dan shift malam. Dan ada juga yang Senin sampai Jumat, entah itu di Tagesvorderstätte atau daycare untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau di TK Senin sampai Jumat. Kayaknya itu aja. Sebenarnya banyak banget jurusan-jurusan Ausbildung di sini. Contohnya ada teman aku yang Ausbildung Optiker, ada yang Handwerker, ada yang di dunia IT, ada yang di dunia bank Kaufman, atau Buro Kaufman, Buro Fachman, kayak begitu. Kalau kalian tertarik dengan jurusan-jurusan Ausbildung yang kayak belum pernah kalian
dengar tapi kalian pengen di dunia, contohnya di dunia perkantoran atau di dunia finance, di dunia IT, di dunia optiker juga atau can tekniker juga atau can arts helferin juga ada. Pokoknya kayak ada banyak banget jurusan Ausbildung di sini di Jerman. Kalau kalian minat untuk aku membahasnya, tolong kok tulis di kolom komentar. Dan aku senang banget kalau aku dapat saran atau kritik dari kalian karena itu sangat memotivasi aku untuk mengupload konten-konten selanjutnya yang lebih bermanfaat untuk kalian. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga ini bisa menjadi gambaran atau inspirasi kalian yang bingung mau Ausbildung di bidang apa atau Ausbildung itu kayak bagaimana. Dan ya, aku capek banget, aku habis kerja dan aku kepikiran kayak aku pengen bikin konten tentang Ausbildung dan gaji dan sebagainya karena aku dapat banyak banget pertanyaan dari kalian. So, ini aja. Ya, jangan sungkan untuk tulis pertanyaan kalian, saran kritik di kolom komentar karena itu sangat memotivasi aku. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe karena aku akan aktif untuk mengupload video-video yang karena aku akan aktif mengupload video-video manfaat yang selanjutnya. Dan jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.